San Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu Prapaskah 3B, 3 Maret 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu Prapaskah 3 ini dari kitab Keluaran, Mazmur, surat Paulus untuk orang Korintus, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran? Allah menghantar Israel yang waktu itu menjadi orang Ibrani, yaitu hamba di tanah asing Mesir, menuju tanah yang Allah sudah janjikan kepada Abraham. Di padang gurun, Israel banyak kali memberontak melawan Allah waktu mereka tidak ada air, makanan atau laut. Allah berikan semua itu dan menghantar Israel ke gunung Sinai Horeb, memberikan kepada mereka 10 kata Dekalog dalam bahasa Yunani. 10 jari tangan itu lengkap. Apa yang disebut Taurat itu berupa ajaran Allah yang lengkap. 3 yang pertama disebut dan dijelaskan banyak supaya Israel hanya menaruh seluruh kepercayaan pada Yahweh yang adalah satu-satunya Allah. Israel tidak boleh membuat patung lalu sembah patung itu sehingga buang Allah. Israel menghormati Allah dengan menyebut nama Allah yang kudus. Juga Israel menguduskan hari Sabat, yaitu hari Tuhan. Selanjutnya ada 7 kata yang disebut cukup pendek untuk tidak buat sesama susah dalam hidup bersama. Semua itu berupa 365 larangan dan 248 suruhan, semuanya 613. Yahweh itu Allah Israel, dan Israel adalah umat Allah kalau tidak melakukan apa yang Allah larang dan mengikuti semua yang Allah suruh. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur. Dalam hidup setiap hari, terlebih di dalam ibadah bersama, Israel selalu memuji 10 kata itu yang menjadi Taurat yang lengkap. Disebut juga hukum, ketetapan, perintah yang Allah berikan sebagai yang paling berharga untuk kehidupan manusia, lebih dari emas yang sangat mahal dan sesuatu yang manis melebihi madu yang paling manis. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. 10 kata itu diukir dalam 2 keping batu dan disimpan di bait, yaitu rumah Allah. Umat berkumpul di rumah Allah untuk menerima seluruh Taurat itu dan membawa persembahan kepada Allah. Tetapi tempat itu sudah dirusakkan karena hewan korban hanya boleh dibeli di situ dengan harga mungkin 3 kali lebih mahal. Juga uang untuk derma ditukar dengan 3 kali lebih mahal. Yesus mendapat keadaan itu, maka Yesus membersihkan, membuat tempat itu menjadi kudus dan menjadi rumah doa bagi segala bangsa, seperti disebut Yesaya 56:7 dan dikutip Markus 11:17. Dan Yesus menegaskan bahwa rumah Allah itu adalah tubuh Yesus sendiri yang dirombak tetapi akan dibangunkan kembali dalam 3 hari. Yesus itu sabda Allah yang membuat penuh seluruh Taurat dalam Injil, karena Yesus itu adalah sabda Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi Paulus bersama umatnya di Korintus. Paulus mewartakan Kristus tersalib
yang orang Yunani tidak percaya dan orang Yahudi anggap kebodohan. Karena terkutuk oleh Allah orang yang tergantung, menurut Ulangan 21:23. Yesus itu kekuatan dan hikmat Allah, karena Yesus itu menebus manusia yang berdosa, melanggar apa yang Allah sampaikan dalam Taurat dan yang Yesus buat menjadi lengkap di dalam Injil kabar gembira, diri Yesus sendiri. Allah memberi kita santapan sabda. Allah memberi kita kelimpahan Taurat, yaitu semua pengajarannya, melarang dan menyuruh. Yesus penuhi Taurat itu dalam Injil kabar gembira, yang adalah diri Yesus sendiri, yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Kita menerima kelimpahan sabda Allah itu dan menjadikan diri kita rumah tempat Tuhan tinggal, karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan larang dan menjalankan apa yang Tuhan minta. Yesus berikan santapan tubuh darah Yesus. Allah yang menjamin hidup umatnya, membebaskan kita dari perbudakan, dosa, dan kematian. Yesus bait Allah itu meskipun tidak diterima atau bahkan dianggap kebodohan, tetapi Yesus bersedia diruntuhkan, disalibkan dan mati lalu bangkit, membantu usaha tobat kita dan membimbing kita masuk ke dalam bait rumah Allah yang kekal. Umat Allah dalam Kristus, demikian.